Hai Sobat Unula TV, balik lagi nih bareng aku dan Mulia Armanda di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan di Artbeat, The Heart of Creativity. Nah, what's up guys? Udah lama banget nih kita gak menyapa kalian ya. Kira-kira nih, apa kabar kalian? Dan kira-kira kalian udah tahu belum sih? Hari ini, di episode kali ini kita mau bahas apa? Sini aku kasih tahu. Kita bakal bahas yang menurut aku sih seru dan semoga kalian cukup terhibur ya. Dan ini adalah sebuah kegiatan dengan judul Quadra, A Contemporary Encounter. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan Quadra itu, aku bakal ajak kalian kenalan dulu nih sama tim di balik Quadra. Itu adalah tim Zero Production. So, apa sih Zero Production itu? Guys, Zero Production itu lahir dari semangat para mahasiswa pendidikan tari Universitas Lampung dari angkatan 2022 yang dibentuk di tahun 2024. Dan tim ini udah banyak banget loh bikin gebrakan. Dari mulai perilisan lagu dengan judul Pelukan Luka, terus juga mereka ada buat Hello Dance Festival, sampai ke event drawing terapi yang menyambungkan seni dengan isu mental health. Ya, keren banget kan? Kalau kata aku sih keren ya. Dan ya, mereka juga sering banget nih turun langsung jadi event organizer di berbagai acara semi formal. So, kalian tertarik gak? Kira-kira kita bahas apa sih tentang mereka? Mereka juga membawakan visi untuk mengenalkan seni sekaligus mengangkat budaya lokal. So, Zero Production terus memberikan warna baru nih lewat karya-karya kreatifnya. Dan di tahun ini mereka bawain Quadra, A Contemporary Encounter. Jadi itu adalah sebuah eksplorasi tari kontemporer yang bukan cuma pertunjukan aja, tapi juga wadah belajar bareng. Dari mulai konsepnya, kemudian artistiknya, sampai ke teknisnya semua dikerjain mandiri sama tim mahasiswa. Jadi mereka handle sendiri gitu. Harapannya sih ya, pengalaman buat mereka jadi bekal nyata gitu untuk melangkah di dunia seni dan juga industri kreatif. Nah, karena kita udah kenalan ya sama Zero Production, sekarang kita bakal lanjut ngebahas acara yang mereka garap nih di tahun ini. Apa tadi? Ya betul, Quadra, A Contemporary Encounter. Nah guys, acara ini tuh menampilkan banyak banget pertunjukan tari kontemporer. But hold on. Kalian tau gak tari kontemporer itu apa? Lupa ya. No problem, gue kasih tahu deh. Jadi tari kontemporer itu merupakan ruang bebas para penari untuk bereksperimen. Jadi nggak terikat aturan klasik atau tradisi, tapi tetap punya kekuatan untuk menceritakan isu sosial, identitas budaya, sampai ke pengalaman personal lewat tubuh sebagai media utamanya. Jadi fleksibel, terbuka, dan juga penuh kemungkinan lintas disiplin. So, in case nih kalian wonder kenapa sih nama acaranya Quadra, jadi tema dari pementasan ini adalah pertemuan antara 4 elemen yang berbeda. Dan tema tersebut direpresentasikan melalui 4 karya tari kontemporer yang berbeda juga nih. Dan Quadra sendiri berarti 4 guys dalam bahasa Latin ya. Sedangkan encounter memiliki arti pertemuan. So, Quadra, A Contemporary Encounter merefleksikan tema pertemuan antara 4 elemen yang berbeda dalam konteks tari kontemporer. Gitu ya teman-teman. Dan karena kalian udah tahu latar belakang dari acara ini, sekarang nih waktunya kita bahas lebih lanjut tentang tarian-tarian yang dibawakan pada event ini. Stay tune! Nah, tarian pertama yang bakal kita bahas ini called Dilom. Jadi sebuah refleksi tentang makna penjagaan, kasih sayang, dan juga kekuatan seorang anak perempuan. Dilom berangkat dari pengalaman nyata para koreografernya tentang bagaimana mereka tumbuh sebagai anak perempuan yang dijaga penuh cinta oleh orang tua. Namun seiring waktu, ketika mereka harus merantau dan hidup mandiri, makna penjagaan itu berubah bentuk. Bukan lagi dari orang tua, tapi dari diri sendiri. Nah,
Inilah inti pesan yang ingin disampaikan, bahwa seorang perempuan harus mampu menjaga dirinya, nilainya, dan kehormatannya dimanapun berada. Dalam banget gak sih Sobat Una TV? Karya ini menggunakan pendekatan tari kontemporer dengan menggabungkan unsur tradisional Lampung seperti gerak cangget dan sigah pengguntan. Gerakan-gerakannya lembut, tegas, tapi penuh makna. Ada gerak memeluk, melingkar, menggenggam, dan menutupi yang melambangkan kasih, perlindungan, dan kekuatan dalam diri seorang perempuan. Nah, dalam penampilannya, Dila menggunakan beberapa simbol visual penting nih Sobat Una TV. Ada lilin yang menggambarkan kehangatan dan penjagaan, balok sebagai pijakan hidup, dan lingkaran besi yang melambangkan perlindungan diri. Semua properti ini bukan sekedar pelengkap loh, tapi bagian dari cerita yang menegaskan perjalanan seorang perempuan dalam menemukan kekuatannya sendiri. Secara artistik, karya ini juga sangat menarik nih. Musiknya merupakan perpaduan antara bunyi-bunyian khas Lampung seperti talobalak dan rebana, tapi tentunya dengan sentuhan modern seperti string section dan cinematic percussion. Busana para penari berwarna putih dan emas melambangkan kemurnian, kehormatan, dan kemuliaan seorang perempuan. Dan kita udah sama-sama lihat tarian yang indah tadi. Dan aku mau tanya sama kalian notice gak atau kalian tahu gak hal yang paling indah dari tarian Dilom tadi apa? Kalau misalkan jawaban kalian adalah pesan yang disampaikan dari tarian ini, benar banget. Karena tarian ini memberikan pesan bahwa setiap perempuan adalah mahkota keluarga, adalah cahaya yang harus dijaga agar tidak padam. Dan lewat gerak dan juga simbol, karya ini mengingatkan kita semua bahwa penjagaan terbesar justru tumbuh dari dalam diri sendiri, dari kesadaran seorang perempuan akan nilainya sendiri. Aduh, baru tarian pertama aja udah keren banget kan ya Sobat Una TV. Tapi tunggu dulu, kita lanjut ke tarian yang kedua. Oke, kita moving on ke tarian kedua nih. Tarian ini diberi judul Residu. Ada nih yang membuat tarian ini begitu istimewa karena tema yang mereka pilih adalah Obsessive Compulsive Disorder atau yang sering kita kenal sebagai OCD. Kalian tahu kan? Dan bayangin aja guys, sebuah gangguan mental yang identik dengan pikiran berulang dan juga perilaku kompulsif itu diterjemahkan menjadi bahasa gerak di atas panggung. Dari konsepnya aja menarik banget gak sih? Ya kan? So, Sobat Una TV, melalui karya ini, sang koreografer berusaha menggambarkan bagaimana seseorang dengan OCD terjebak dalam siklus pengulangan seperti misalnya mencuci tangan berkali-kali atau menata barang yang terus-menerus berulang hingga memastikan sesuatu berulang kali hanya untuk merasa tenang. Dan semua perilaku itu diolah menjadi gerakan repetitif yang penuh makna, yang memperlihatkan tekanan batin dan juga usaha untuk melawan kecemasan. Judul Residu sendiri punya makna yang sama dalamnya, yaitu sisa atau sesuatu yang tertinggal. Simbol dari pikiran-pikiran yang tidak pernah benar-benar hilang dari kepala penderita OCD. Lewat karya ini, penonton diajak merasakan bagaimana residu pikiran itu terus mengendap dan mengikat seseorang dalam kebiasaan yang berulang. Tidak hanya dari sisi gerak, tetapi unsur musik dan juga properti dalam karya ini punya peran yang besar banget. Di awal pertunjukan aja, musik sudah menghadirkan suara bising dan napas berat yang menggambarkan pikiran yang penuh kekacauan. Lalu, di tengah pertunjukan, muncul bunyi-bunyian repetitif yang seolah mengikuti gerak tubuh penari sampai pada akhirnya di bagian akhir, musik berubah menjadi tak beraturan yang menjadi simbol dari proses pembiaran atau pelepasan diri dari obsesi. Properti seperti bola warna-warni dan keranjang juga digunakan untuk mewakili siklus OCD yang tidak pernah putus, tertata namun terus berulang.
Dari segi visual, tata rias dan juga kostum gak kalah menarik. Wajah penari dibuat pucat dengan rona merah muda di hidung untuk menunjukkan kelelahan dan kecemasan. Sementara kostumnya berwarna abu-abu dan hitam dengan potongan asimetris yang mencerminkan konflik batin antar keinginan untuk sempurna dan realitas yang tidak selalu bisa dikendalikan. Dan yang paling penting guys, karya ini bukan cuma mau menampilkan gangguan mental sebagai penderitaan, tetapi juga sebagai proses penyembuhan. Jadi semacam sebuah perjalanan menuju penerimaan diri. Dan di akhir pertunjukan, penari seolah mencapai titik pembiaran, di mana mereka berhenti melawan dan mulai berdamai dengan pikirannya sendiri. Nah, tari residu ini membuktikan bahwa seni bisa menjadi jembatan nih antara dunia psikologi dan juga ekspresi manusia. Jadi sebuah karya yang tidak cuma indah dilihat, tetapi juga menyentuh dan menyadarkan kita bahwa kesehatan mental adalah sesuatu yang nyata, yang penting dan juga layak untuk dipahami. Gimana? Tarian kedua ini sangat menarik banget ya Sobat Lunga TV. Jujur, aku pribadi salut banget sama isi dan juga tujuan dari tariannya. But sekarang kita harus moving on dulu ke tarian ketiga karena ini gak kalah menarik, yang judulnya adalah sintetik. Tapi coba deh kalian pikir, dari dulu tuh ya manusia selalu berkembang bersama teknologi. Dulu tuh kita semua serba manual, cari informasi dari buku-buku yang tebalnya segini, terus interaksi juga langsung dengan orang sekitar. But wait, tapi sekarang gimana? Semua tuh ada di ujung jari kita. Nah, lewat tari sintetik, para koreografer ingin menunjukkan perubahan yang besar itu seperti bagaimana manusia perlahan berpindah dari dunia konvensional ke dunia yang serba digital seperti sekarang ini. Dalam pertunjukan ini ada 4 adegan utama yang menggambarkan perjalanan manusia menghadapi kecanggihan teknologi. Di awal, penari menggambarkan masa ketika manusia masih belajar lewat buku, simbol zaman sebelum internet. Lalu di adegan kedua, teknologi mulai masuk dan mempermudah hidup. Gerak penari mulai kaku, terstruktur seperti mesin. Di adegan ketiga, penonton akan melihat penari memakai kardus di kepala, simbol pikiran manusia yang terjebak dan dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Dan di akhir, semua penari terikat tali segitiga, menggambarkan manusia yang sudah tidak bisa lepas dari jeratan teknologi. Nah, menariknya, karya ini juga mempermainkan unsur visual dan musik. Bayangkan, bunyi ketikan laptop, printer, dan juga suara robot berpadu jadi irama tari. Penari mengenakan kostum hologram yang berkilau dengan lampu-lampu kecil di rambut dan kacamata mereka. Semua elemen ini membuat suasana panggung terasa futuristik, seperti dunia digital yang hidup di depan mata kita. Eits, tapi di balik visual yang keren banget ini, sintetik menyimpan pesan yang begitu penting guys, bahwa teknologi memang memudahkan hidup kita. Tapi kalau kita terlalu bergantung nih, kita bisa kehilangan sisi manusiawinya seperti empati kita, kreativiti kita, dan juga cara kita untuk berpikir kritis. Dan melalui karya ini mengingatkan kita bahwa manusia harus tetap menjadi pengendali, bukan yang dikendalikan oleh teknologi. Dan itulah gambaran singkat tentang tarian ketiga dalam pertunjukan Quadra. Tari kontemporer sintetik, sebuah refleksi artistik yang membuka mata kita terhadap realitas modern. Seru banget kan? Ya nggak sih Sobat Lunga TV? So far semua tariannya relate banget sama kita-kita, ya kan? Oke, kita moving on guys ke tarian yang terakhir dalam Quadra yang judulnya adalah Gendis. Aduh, nggak keras aja ya udah tarian terakhir, tapi aku jamin tarian terakhir ini nggak kalah menarik dari ketiga tarian yang sebelumnya. Gendis sendiri mengangkat isu sosial yang cukup sensitif, namun penting untuk dibicarakan nih,
yaitu tentang disforia gender atau kondisi di mana seseorang merasa identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir. Melalui gerak tari, Gendis menggambarkan perjalanan seseorang transpuan dalam memahami dirinya sendiri dan mencari penerimaan di tengah masyarakat. Dan ya, Gendis ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama, menampilkan sisi maskulin yang kuat dan kaku, sebuah simbol bagaimana laki-laki dipandang oleh norma sosial. Bagian kedua berubah menjadi lebih lembut dan berwarna, menggambarkan ruang bebas di mana para transpuan bisa mengekspresikan dirinya dengan bahagia, seperti dalam ajang kecantikan. Lalu bagian ketiga kembali menegangkan, menggambarkan perjuangan batin ketika mereka harus menutupi identitas aslinya demi tuntutan sosial yang konservatif. Gerakannya memadukan sisi keras dan lembut, sementara musiknya berubah-ubah mengikuti dinamika emosi, dari tegas dan ritmis hingga lembut dan melodis. Seperti Property, heels, crown, dan make up juga digunakan sebagai simbol kebebasan berekspresi. Permainan warna seperti pada busana dan lighting juga tidak luput dari fokus penonton nih. Warna busana yang mencolok dengan penggunaan warna gelap seperti hitam sebagai simbol maskulinitas dan penggunaan warna cerah lembut seperti pink sebagai simbol feminin. Di akhir, penggunaan warna merah hitam mendominasi sebagai simbol keberanian dan pertentangan. Keren banget gak sih Sobat Una TV detailnya? Lighting merah, putih, kuning, dan pink juga dipadukan dengan apik membuat penonton seolah masuk dan merasakan dinamika konflik batin dari sang penari. Nah, melalui Gendis, para koreografer ingin menyampaikan pesan bahwa seni bukan hanya tentang kehidupan, tapi juga tentang keberanian menyuarakan realita. Karya ini mengajak kita semua untuk lebih memahami, menghargai, dan juga berempati terhadap keberagaman yang ada di sekitar kita. Wow, luar biasa banget ya penjelasan mengenai kuadra dan juga tarian-tariannya yang bener-bener bikin kita semua puas kan akan karya luar biasa yang bukan cuma indah, tapi juga memberikan banyak banget pelajaran moral untuk kita sebagai penontonnya. Iya lagi. Terus kalau misalkan aku tanya nih, kalian pribadi pada suka sama karya yang mana? Kalau aku ya jujur banget nih, gak bisa milih saking semua tariannya tuh bikin aku bener-bener yang kayak speechless, saking keren dan menyentuhnya. Tapi yang pastinya kita nunggu banget nih hal yang baru dari tim Zero Production. Karena pertunjukan lainnya tuh pasti gak kalah menarik, gak kalah spektakuler nih dari mereka. Dan tentunya semua itu bakal kita bahas di episode Artbeat yang selanjutnya. Oke guys, Sobat Una TV, terima kasih banyak udah nemenin aku ngebahas topik yang menarik ini di episode ini. Dan tunggu aku di episode selanjutnya hanya di Artbeat. See you Sobat Una TV. Oh iya, kita kan ngobrol ya. Aku lupa banget tadi kita ngobrol-ngobrol loh. Enggak sih? The Heart of Creativity. Ya gitu. Oke, bye. Gitu aja sih. Oke, aman ya.